Mengapa saya memasukkan kapitalisasi pasar dalam proses screening saham? Sebelumnya saya akan jelaskan lebih dulu terkait kapitalisasi pasar ini. Kapitalisasi pasar merupakan nilai total keseluruhan saham yang beredar. Nilai total ini bukan jumlah saham yang beredar. Sederhananya, kapitalisasi pasar adalah harga yang harus dibayar jika ingin membeli keseluruhan saham suatu perusahaan. Rumus dari kapitalisasi pasar adalah harga saham dikalikan jumlah saham yang beredar. Lalu, apa manfaatnya jika kita mengetahui market cap atau kapitalisasi pasar ini? Karena kapitalisasi pasar ini menunjukkan nilai total perusahaan, maka bisa dijadikan salah satu indikator apakah suatu saham merupakan saham gorengan atau tidak. Kok bisa jadi indikator saham gorengan atau enggak? Ini terkait dengan modal bandar. Seperti definisi sederhananya, kapitalisasi pasar merupakan harga yang harus dibayar jika ingin membeli keseluruhan saham suatu pasar. Otomatis semakin besar kapitalisasi pasar suatu saham, maka semakin besar pula modal yang dibutuhkan untuk memainkan saham. Maka itu, perusahaan dengan kapitalisasi pasar yang besar akan lebih sulit digoyang oleh bandar. Lalu, berapa nilai kapitalisasi pasar yang termasuk gorengan? Jadi, skala kapitalisasi pasar bisa dibagi menjadi 3. Pertama, big cap atau saham lapis 1. Yang termasuk ke dalam kategori ini adalah saham dengan kapitalisasi pasar di atas 10 triliun rupiah. Saham pada kategori ini biasanya menjadi penggerak IHSG dan umumnya fundamentalnya juga cenderung baik dengan fluktuasi saham yang lebih stabil. Kedua adalah middle cap atau saham lapis kedua atau second liner. Saham pada kategori ini memiliki nilai kapitalisasi pasar antara 500 miliar sampai 10 triliun rupiah. Saham di kategori ini cenderung lebih fluktuatif dibandingkan saham-saham di big cap. Ketiga adalah small cap atau saham lapis ketiga. Saham pada kategori ini memiliki nilai pasar kurang dari 500 miliar. Biasanya saham-saham gorengan termasuk dalam kategori ini. Hal ini dikarenakan untuk menggoyang harga sahamnya modalnya relatif lebih kecil. Lalu berapa nilai kapitalisasi pasar untuk saham-saham yang kita hindari? Kalau saya sendiri, saya akan menghindari saham-saham dengan kapitalisasi pasar di bawah 1 triliun rupiah. Kenapa 1 triliun? Bukankah saham lapis ketiga itu nilainya kurang dari 500 miliar? Karena saya mau mengambil batas aman alias margin of safety. Nilai kapitalisasi pasar itu didapatkan dari pengalian jumlah saham dengan harga saham. Itu berarti kapitalisasi pasar itu juga akan berubah setiap hari. Nah, kalau saya mengambil nilai yang mendekati 500 miliar, saham tersebut dalam waktu beberapa hari bisa aja berubah jadi dari middle cap ke small cap. Maka itu untuk lebih amannya saya ambil batasan di angka 1 triliun rupiah. Lalu, dari mana kita bisa tahu nilai kapitalisasi pasar suatu saham? Oke, pertama-tama kita buka website stockbit.com ya. Nah, ini website stockbit.com. Kemudian kita ketik kode emitennya. Misalnya saya masukkan auto. Itu Astra Auto Parts. Kita klik atau pilih perusahaannya. Nah, ini sudah terlihat perusahaan auto atau Astra Auto Parts. Lalu kita ke bagian key stats, menu key stats dari perusahaan auto ini. Kita klik dan kemudian kita scroll ke bawah sampai kita temukan market cap. Nah, ini dia. Market cap-nya ada di 11.905 billion, artinya 11,9 triliun.
Oke, inilah cara untuk mengetahui market cap dari suatu emiten. Jadi kamu nggak perlu lagi ngitung secara manual karena Stockbit sudah menyediakan informasi terkait dengan kapitalisasi pasar suatu saham. Oke, sampai di sini dulu tutorial kali ini dan terima kasih.